Silakan. Selain Kongres Sumpah Pemuda, ada juga loh Kongres Perempuan. Oh, yang anggotanya itu para organisasi perempuan itu enggak sih? Yang ada Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, perempuan-perempuan Sarekat Islam, perempuan-perempuan Dong Java, dan lainnya. Iya, yang diadakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Itu yang bertepatan di gedung Dalem Jodipuran, Yogyakarta. Di sana pertama kali tercatat peserta kongres ini berjumlah 600 orang sampai dari 30 organisasi yang tadi kamu sebutkan itu. Jadi gitu. Dan juga dalam kongres ini pasti terjadi perdebatan yang dalam perbedaan pendapat mengenai mosi reformasi pendidikan dan perkawinan. Jadi, kongres yang berjalan selama 4 hari menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi, diantara adanya disepakati pembentukan organisasi perempuan Indonesia. Terus selang 5 tahun kemudian diselenggarakan lagi nih Kongres Perempuan, tepatnya di Jakarta pada tahun 1933 yang diketuai oleh Nyonya Suwandi. Kongres Perempuan ini juga diadakan kembali pada tahun 1938 di Bandung dan pada tahun 1941 di Semarang. Pada akhirnya sejarah Indonesia mencatat bahwa penyelenggaraan Kongres Perempuan ini memiliki peran yang sangat penting bagi geraknya perjuangan nasional bangsa Indonesia. Betul banget, berdasarkan Dekret Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 bertepatan dengan peringatan Kongres Perempuan Indonesia ke-25, ditetapkan bahwa tanggal 22 Desember yang merupakan tanggal dimulainya Kongres Perempuan pertama kali sebagai Hari Ibu. Itu ada hubungannya ya sama pertanyaan yang kedua. Ini tentang First dan Sentral Pembawa Kemajuan. Bahwa stigma bahwa pemikiran kaum perempuan Indonesia jauh tertinggal dari kaum pria di awal abad ke-20 bisa terpatahkan loh apabila kita melihat adanya penerbitan Sunting Malajo. Surat kabar ini adalah surat kabar pertama yang diterbitkan oleh perempuan. Rohana Kudus adalah redakturnya sekaligus wartawati perempuan pertama. Meski tidak pernah duduk di bangku sekolah formal, namun tulisan-tulisannya mampu membangkitkan semangat pemuda dan pergerakan nasional di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada surat kabar Putri Hindia di Batavia pada tahun 1908 yang didirikan oleh Tirto Adi Soerjo. Namun, usia penerbitan ini hanya sekitar 3 tahun seiring dengan kepopuleran Sunting Malajo. Tirto Adi Soerjo merupakan orang pribumi pertama yang menggunakan surat kabar dan terbitan berkala sebagai alat pembentuk pendapat umum dan propaganda ide nasionalisme kebangsaan. Tirto adalah seorang pribumi pertama yang memiliki kesadaran pentingnya pers untuk membela kepentingan politik dan sosial masyarakat pribumi. Ia kemudian mendirikan organisasi Serikat Trijadi pada tahun 1906. Salah satu tujuannya adalah untuk memajukan rakyat pribumi dengan cara memberikan beasiswa dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketika berada di Bandung pada tahun 1907, ia menggagas penerbitan surat kabar Medan Trijadi yang diklaimnya sebagai pers pribumi pertama di Indonesia. Melalui surat kabar ini, ia menginginkan bangsa Hindia Belanda atau Indonesia sekarang maju dan dapat melepas ketertinggalannya dari bangsa lain. Ia menggunakan bahasa Melayu rendahan dalam menyajikan berita-beritanya karena menganggap bahasa ini demokratis. Selain itu, Tirto juga menerbitkan majalah Seolah Keadilan, Pantrajan Warta, Syoera SS atau Stats Porwagen, dan Sore Pegadaian. Jadi karena tadi ada juga Kongres Perempuan, ini yang mendirikan pers pertama di Indonesia
juga perempuan loh teman-teman, keren ya. Gacor. Iya, berikutnya kita ke pertanyaan ketiga. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Great Depression? Apa tuh? Great Depression ini adalah krisis ekonomi global yang paling parah yang pernah terjadi di dunia. Dampak itu tidak main-main, mulai dari pengangguran, kebangkrutan, bahkan sampai perubahan besar di kebijakan ekonomi global. Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi gini, Great Depression itu dimulai di Amerika pada tahun 1929 gara-gara crashnya pasar saham yang namanya Black Tuesday. Orang-orang pada waktu itu tuh heboh banget beli saham pakai utang karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Pas sahamnya anjlok, semuanya hancur, lumbung yang pecah, bank bangkrut, dan ekonomi Amerika pun kolaps. Ini bukan cuma masalah di Amerika saja, tapi merembet ke seluruh dunia. Kenapa sih bisa separah itu? Alasan utamanya karena spekulasi berlebihan di pasar saham, gap kaya dan miskin yang paling parah, produksi barang yang kebanyakan namun tidak ada pembelinya. Ditambah lagi, pemerintah pada saat itu malah bikin tarif impor tinggi, melewati smooth health tariff. Bukannya membantu, malah bikin perdagangan global tambah hancur. Dampaknya ke masyarakat apa sih? Nah, teman-teman bisa bayangin, pada saat itu tingkat pengangguran di Amerika Serikat menyentuh angka 25%. Bisnis-bisnis gulung tikar, orang-orang kehilangan rumah karena tidak mampu bayar, bahkan di jalanan banyak orang mengantri cuma buat dapat makanan gratis. Ini benar-benar masa-masa yang sangat suram. Jadi untuk mengatasi krisis ini di Amerika, pas Franklin D. Roosevelt jadi presiden, dia bikin program yang namanya The New Deal. Ini paket lengkap buat nolong ekonomi, misalnya bikin proyek infrastruktur biar orang dapat kerja, reformasi perbankan, sampai bikin aturan ketat buat pasar saham lewat Securities and Exchange Commission atau CAC. Selain itu, Amerika juga ninggalin standar emas biar cetak uang lebih banyak. Negara lain kayak Inggris dan Jerman juga mulai ninggalin standar emas, sementara Swedia nyobain kebijakan gaya Keynesian yang fokus di belanja publik. Akhir dari Great Depression ini, yang bikin krisis ini selesai, jujur ya, ini gabungan dari beberapa faktor. Kebijakan ekonomi yang lebih masuk akal mulai ngefek, perdagangan global pelan-pelan pulih, dan ironisnya, pada Perang Dunia Kedua. Iya, kebutuhan pada proksi selama Perang Kedua ini bikin sektor industri meledak, terutama di Amerika. Jadi, apa pelajaran dari Great Depression? Kalau gue sih belajar, ekonomi itu butuh keseimbangan, spekulasi liar dan ketimpangan ekonomi itu bahaya banget. Dan yang paling penting, kebijakan yang salah bisa bikin krisis makin parah. Selanjutnya, nah, segmen keempat itu kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Kalian tahu nggak sih wabah yang pernah terjadi di Indonesia itu apa? apa tuh? Jadi, sumber tertua yang mengisahkan wabah penyakit di bumi Nusantara adalah sebuah naskah Kolontar kuno yang dituliskan dalam aksara Bali dengan bahasa Jawa kuno pada tahun 1462 Saka atau 1540 Masehi. Nah, naskah itu adalah naskah calon arang yang menjelaskan terjadinya wabah penyakit. Kisah calon arang diperkirakan hidup pada saat pemerintahan Raja Erlangga pada tahun 1006 sampai 1042 di Jawa Timur. Nah, di masa itu wabah juga dihubungkan dengan peristiwa magis dan kutukan. Nah, memasuki masa Islam dan masa kolonial, sumber sejarah yang dimiliki bangsa ini semakin lengkap dan rinci. Bahkan sumber sejarah tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Catatan-catatan naskah dari naskah-naskah asing tersebut turut andil di dalam merangkai potongan-potongan kisah bangsa kita. Dalam catatan para penjelajah juga diterangkan kisah wabah penyakit yang pernah terjadi di wilayah Asia Tenggara.
Di antaranya seperti Anthony Reid dalam buku berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai dengan 1680 dijelaskan bahwa hubungan perdagangan antar bangsa yang melalui jalur maritim dan perdagangan menyebabkan kemungkinan besar penyebaran berbagai penyakit. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya karakteristik penyakit COVID-19 itu mirip banget sama yang namanya flu Spanyol. Indonesia pernah mengalami pandemi flu yang sangat menyengsarakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Seram banget ya. Oke, lanjutnya. Nah, yang kelima itu kita ngomongin tentang Perang Dunia Pertama nih. Nah, Perang Dunia Pertama itu berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. Nah, konflik ini berskala global yang artinya melibatkan sebagian besar negara-negara terbesar di dunia. Perang ini menandai berakhirnya era imperialisme dan awal dari era baru dalam sejarah dunia. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih penyebab dari Perang Dunia Pertama ini? Nggak tahu. Apa tuh? Nah, saya jelaskan ya. Perang Dunia Pertama ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pembunuhannya Erduke Franz Ferdinand. Nah, pembunuh Erduke Franz Ferdinand, pemalis mahkota Austro-Hungaria dan istrinya Erduches Sophie di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 menjadi pencetus permusuhan. Seorang tentara pembunuhnya adalah Gavril Princip, seorang tentara Black Hat Serbia. Faktor yang lain yaitu politik aliansi. Terbentuknya dua kubu aliansi yaitu Triple Alliance dan Triple Entente yang memanaskan situasi di Eropa. Triple Alliance yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Italia, dan Australia-Hungaria. Triple Entente sendiri terdiri dari Kekaisaran Rusia, Kerajaan Inggris Raya, Republik Ketiga, Prancis, dan Irlandia. Faktor lainnya itu juga ada imperialisme. Negara-negara Eropa memperebutkan kekuasaan di seluruh dunia untuk mendapatkan bahan baku industri dan dapat memasarkan produk-produk mereka. Dan yang terakhir yaitu ada jaminan cek kosong. Jerman pada saat itu menawarkan dukungan tanpa syarat kepada Australia-Hungaria setelah pembunuhan Franz Ferdinand. Hal ini memberi kepercayaan kepada para pemimpin Australia-Hungaria untuk memulai perang melawan Serbia. Nah, aku juga mau ngejelasin nih, apa sih latar belakang dari Perang Dunia Pertama? Jadi, yang aku tahu nih, latar belakang dari Perang Dunia Pertama itu ada 4. Yang pertama, imperialisasi dan persaingan. Yang kedua, ada nasionalisme. Yang ketiga, militarisme. Dan yang terakhir adalah sistem aliansi. Nah, aku bakal ngejelasin satu persatu ya. Jadi, imperialisme dan persaingan pada akhir abad ke-19, negara Eropa terlibat dalam persaingan sengit untuk menguasai wilayah yang dijajah di Afrika, Asia, dan Pasifik. Persaingan ini juga memicu ketegangan dan ketidakpercayaan antar negara. Yang kedua, ada nasionalisme. Sentimen nasionalisme yang kuat di Eropa mendorong keinginan untuk mempersatukan bangsa-bangsa dan memperluas wilayah-wilayah mereka. Yang ketiga, ada militarisme. Peningkatan kekuatan militer dan persaingan senjata antara negara-negara besar menciptakan suasana ketegangan dan ketakutan. Dan yang terakhir, ada sistem aliansi. Negara-negara Eropa membentuk aliansi militer untuk saling melindungi. Aliansi ini juga menciptakan jaringan kompleks yang menyebabkan konflik kecil dapat dengan cepat luas menyebar. Dan saya akan memberi informasi juga apa sih dampaknya dari Perang Dunia Pertama ini. Yang pertama, dampaknya banyak korban jiwa. Pada saat Perang Dunia Pertama, itu mengakibatkan kematian lebih dari 16 juta orang, termasuk tentara dan warga sipil. Yang kedua, ada kerusakan ekonomi. Perang Dunia Pertama ini menghancurkan ekonomi berbagai negara yang terlibat. Dan yang ketiga, ada perubahan peta politik. Perang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar seperti Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia. Dan yang terakhir adalah munculnya Amerika Serikat. Amerika Serikat awalnya netral nih. Nah, pada akhirnya
dia bergabung dengan sekutu pada tahun 1917. Peran Amerika Serikat dalam perang ini juga sangat penting untuk kemenangan sekutu. Oh gitu ya, akhirnya kita tiba di segmen terakhir nih tentang detik-detik Belanda menyerah ke Jepang. Silakan. Oke, Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Setelah kekalahan besar di pertempuran Laut Jawa dan invasi Jepang ke Pulau Jawa, Jenderal Hunter Burton menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jenderal History Imamura. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia yang kemudian berada di bawah pendudukan Jepang hingga 1945. Dari sudut militer, penyerahan Belanda pada 8 Maret 1942 menunjukkan lemahnya sekutu di Asia Tenggara dan keberhasilan Jepang menguasai Hindia Belanda demi sumber daya. Dari sudut lokal, peristiwa ini menandai runtuhnya kolonialisme berat. Namun penduduk Jepang membawa ekspoliasi dan penderitaan sekaligus membangkitkan semangat kebangsaan di Indonesia. Oke, tadi itu semua unsur-unsur yang kita pelajari dalam pembelajaran kebangkitan nasional pada pelajaran sejarah. Kalian gimana? Seru nggak sih? Seru. Oke, mungkin sesi diskusi kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Ayo kita tutup sama-sama. Wassalamualaikum.